Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramudita Widyaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru bagi calon guru dengan dosen pembimbing Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti MPD, lalu Bapak Yoga Budi Bakti MPD selaku penguji 1, Bapak M. Iqbal Damora SPD selaku penguji 2. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan mengenai identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti perkuliahan, rencana tindak lanjut, dan desain inovasi pembelajaran. Identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu berkontribusi dalam mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya unggul secara akademis, namun juga berkarakter, serta menyiapkan bekal yang matang untuk bersaing di kehidupan masyarakat nantinya sesuai bakat dan minat. Lalu visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru profesional yang tidak hanya mengajar ilmu, tetapi membentuk karakter baik dengan menjadi teladan dan inspirasi bagi peserta didik, serta terus berinovasi dalam pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Kemudian langkah yang dilakukan untuk mencapai visi yaitu mengembangkan kompetensi profesional sebagai guru dengan mengikuti program pendidikan profesi guru yaitu PPG, lalu bertukar pikiran dengan rekan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, menumbuhkan karakter dan kompetensi abad 21 pada peserta didik, berinovasi dan adaptif terhadap perubahan zaman, terus belajar teknologi pembelajaran dan metode baru untuk generasi peserta didik saat ini, dan yang terakhir menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan beragamnya karakteristik peserta didik serta kontekstual. Hasil refleksi pengalaman belajar selama mengikuti perkuliahan yang bermakna bagi saya, yaitu pertama pada perkuliahan pembelajaran sosial emosional. Bagian topik 1 aksi nyata, di sini saya mengimplementasikan kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Saya belajar bahwa keberhasilan peserta didik tidak hanya ditentukan aspek akademik, tetapi juga bagaimana mereka mampu mengenali dan mengelola emosi, menjalin hubungan sehat antar sesama, serta membuat keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Lalu perlunya peran guru membangun hubungan dengan peserta didik dan memberikan umpan balik yang mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka. Hasil refleksi pengalaman belajar bermakna kedua, yaitu pada perkuliahan prinsip pengajaran dan asesmen 2. Pada topik 3 ruang kolaborasi, di sini saya mengimplementasikan culturally responsive teaching dalam pembelajaran melalui kegiatan mengajar saat PPL 2 di sekolah dalam praktik pembelajaran nyata. Di sini saya belajar mengembangkan keterampilan dalam merancang pembelajaran dan asesmen serta melaksanakan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Pembelajaran ini juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik karena mereka merasa topik tersebut relevan dengan identitas budaya mereka. Lalu keberhasilan pembelajaran didukung oleh peran guru sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar relevan bagi peserta didik dan menghargai keragaman budaya. Kemudian, rencana tindak lanjut yang mendukung terwujudnya saya sebagai guru profesional yang pertama, menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik, lalu merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan mengintegrasikan pendekatan seperti teaching at the right level maupun culturally responsive teaching yang telah saya pelajari selama PPG agar pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan mereka. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi profesional melalui kegiatan refleksi serta pemanfaatan teknologi dan sumber belajar yang relevan. Saya akan terus mengembangkan diri agar mampu mengikuti perkembangan yang terus berubah. Dan yang terakhir, yang ketiga, membangun kolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi strategi mengajar yang efektif dan orang tua untuk memantau perkembangan peserta didik. Karena dukungan dari rumah
sangat berpengaruh terhadap kesuksesan belajar sang anak. Inovasi desain pembelajaran yang telah saya buat yaitu berjudul Pembelajaran Gelombang Bunyi dengan Pendekatan Culturally Responsive Teaching dan model Discovery Learning menggunakan Bingo Challenge Cards. Berdasarkan pengalaman PPL diperoleh bahwa peserta didik terdiri dari 36 orang dengan kemampuan heterogen. Lalu gaya belajar mayoritas peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik diikuti oleh auditori dan visual. Kemudian latar belakang budaya mayoritas peserta didik berasal dari budaya Jawa, diikuti budaya Betawi dan Sunda. Motivasi peserta didik juga lebih tinggi ketika pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata dan peserta didik saat ini merupakan generasi Z atau Gen Z yang sangat akrab dengan internet dan penggunaan teknologi. Berdasarkan analisis kebutuhan, inovasi desain pembelajaran yang telah saya buat menggunakan pendekatan culturally responsive teaching dengan budaya Betawi, Sunda, dan Jawa. Lalu model pembelajaran menggunakan discovery learning dengan sintaks pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi. Kemudian, media pembelajaran yang telah saya rancang, yaitu permainan bingo, dilengkapi LKPD dan Bingo Challenge Cards, berisi studi kasus gelombang bunyi, lalu ada juga Google Sites berisi bahan ajar dalam mengakses kuisis, identifikasi perasaan melalui Mentimeter, materi, LKPD dalam bentuk PDF, video pemantik, dan juga pet gelombang bunyi. Kemudian, ini merupakan tampilan LKPD yang mengintegrasi permainan bingo dengan diawali tujuan pembelajaran, lalu panduan pembelajaran yang berisi aturan bermain. Terdapat juga lembar bingo untuk menandakan kode soal yang telah berhasil dipecahkan oleh kelompok tersebut. Kode soal yang dimaksud adalah seperti yang terlihat, ada kendang, rebana yang dapat diselaraskan dengan yang terdapat dalam Bingo Challenge Card. Dan terakhir terdapat lembar untuk menuliskan pemecahan studi kasus yang terdapat pada Bingo Challenge Card yang mereka dapatkan. Kemudian di sebelahnya merupakan tampilan Bingo Challenge Card tampak depan dan belakang. Kartu pertanyaan atau Bingo Challenge Card ini akan dikocok dan ditaruh di meja guru. Lalu perwakilan setiap kelompok bergiliran mengambil 2 kartu secara acak sekaligus. Kartu-kartu ini berisi studi kasus materi gelombang bunyi yang dikaitkan dengan budaya lokal Betawi, Jawa, dan Sunda yang merupakan mayoritas budaya peserta didik di kelas. Terdapat sebanyak 25 kartu berisi studi kasus. Setelah kelompok tersebut dapat menjawabnya, maka mereka dapat mengembalikan kartunya dan mengambil kembali kartu yang baru. Hal tersebut dilakukan secara berulang. Selain itu juga terdapat free card yang memungkinkan mereka memilih kartu yang mereka inginkan untuk melengkapi bingo. Lalu sebuah permainan pastinya akan ada pemenangnya, sehingga kelompok yang berhasil mendapatkan bingo tercepat ataupun terbanyak berarti artinya 5 kode soal secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal dapat dipecahkan, maka kelompok tersebutlah pemenangnya. Kemudian, inilah perangkat pembelajaran dalam inovasi desain pembelajaran yang saya buat. Terdapat modul pembelajaran yang dapat diakses melalui barcode tersebut, dan terdapat Google Sites yang di dalamnya berisi tujuan pembelajaran, identifikasi perasaan melalui Mentimeter dengan mengklik emoji yang sesuai dengan perasaan peserta didik saat itu yang tentu saja beragam satu sama lain. Lalu ada asesmen diagnostik dan sumatif melalui kuisis. Terdapat pula materi, video pemantik gelombang bunyi dalam kehidupan nyata. Lalu ada juga pet interactive simulation untuk mengeksplor keras lemahnya bunyi dipengaruhi amplitudo dan tinggi rendahnya nada dipengaruhi oleh frekuensi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.